Oke, masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simang 3. Untuk kesempatan video kali ini kita akan bongkar ya motor VKZR itu di bagian stang sehernya. Kebetulan ini kita dapat pasien motor VKZR. Kemarin banyak yang bertanya masalah motor VKZR, engkolan ngelos ya, kit starter VKZR ngelos, terus mangkok ganda 2010 itu berapa gigi, dan bertanya ada 21 gigi atau 24 gigi. Nah, nanti kita jelaskan. Terus penyebab ngelotok suara VKZR kasar ya, nanti kita jelaskan ya, kita bongkar dulu. Kita fokus di bagian stang sehernya dulu ya. Oke, pengecekan stang seher yang kalah itu sangat simpel ya, tinggal kita ketuk aja bagian ujung sini ya, seperti ini. Dia nanti akan timbul suara tuk 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 ya. Nah, ini stang sehernya godak. Sudah positif godak. Oke ya. Untuk masalah stang seher godak untuk motor normalnya ya, itu kalau seumpamanya nggak diganti, nanti penyakitnya di bagian blok terus ya. Bloknya itu nanti sering berat. Walaupun diganti baru atau dilemar, kalau stang sehernya godak nggak diganti, nah nanti takutnya nggak lama timbul berat, ujung-ujungnya ngasep lagi. Kalau untuk suara sudah positif, suaranya kasar kalau stang seher kalah ya. Nah, itu untuk stang seher. Kita lanjut untuk membongkar bagian bak sebelah kanan motor VKZR ini. Nanti kita jelaskan bagian sini. Oke, kita buang dulu untuk olinya ya. Nih kita dibantu anak SMK dari SMK Setia Negara ya, yang lagi magang. Oke, setiap pembongkaran mesin untuk motor VKZR Jupiter Robot, khususnya untuk motor yang punya filter oli, diusahakan untuk filter oli harus diganti juga ya nanti untuk perakitan. Nah, ini filter olinya. Karena filter oli ini pengaruhnya besar ya, pengaruhnya besar kalau sampai dia buntu. Oke, untuk filter oli ini kalau perawatannya itu, kalau saran saya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali diganti ya. Kenapa harus diganti? Karena ini penyaringan dari kotoran yang oli yang akan naik ke bagian blok deksel itu disaring dulu di bagian sini ya. Dan untuk ke askrup dan lain-lain lah, pokoknya ini intinya untuk penyaringan. Kalau untuk bagian filter oli ini sampai buntu, sudah positif, untuk oli yang nyebar itu nggak maksimal ya, nggak maksimal. Jadi nggak lancar. Seharusnya dia 100% lancarnya, ini nggak nyampe, kemungkinan sekitar 70%. Jadi ini pengaruhnya besar ya. Nah, ini sudah kelihatan untuk filter oli ini nggak pernah diganti. Nah, ini harus diingat ya untuk teman-teman yang servis motor VKZR atau perawatan ringan, khususnya pas ganti oli harus dicek untuk bagian filter oli ya, minimal 2 atau 3 bulan. Oke, kita buka dulu untuk baknya. Oke, ini sudah terbuka ya. Kita jelaskan satu persatu. Untuk permasalahan engkol ngelos itu ada 2 tempat permasalahannya ya. Yang pertama di bagian kampas ganda, kampas kupling ya. Kampas kupling ini penyakitnya itu ada 2 penyakit di bagian sini. Ini yang harus diperhatikan, yang harus dilakukan pengecekan dengan benar ya. Oke, penyakit engkol VKZR ngelos itu bisa disebabkan di bagian plat kuplingnya ini. Ini plat ya. Kalau motor Vega New Jupiter Z itu pakai pir, dia pakai plat. Nah, ini bisa juga platnya lemah ya. Bisa juga platnya lemah. Jadi enggak, untuk tekanan untuk neken bagian kampas kupling itu kurang maksimal ya. Jadi kalau kita engkol, kalau platnya itu lemah, seolah-olah motor ini seperti di kupling ya, sut enggak nyangkut. Bisa juga di bagian kaki 4-nya ya, kaki 4. Kita bongkar dulu. Oke. Nah, ini platnya ya. Nah, ini platnya. Nah, ini makanya untuk pengecekan permasalahan engkol ngelos itu banyak masalah ya, banyak masalah. Bukan hanya di bagian kampas kupling habis, enggak. Bisa juga di bagian plat ini. Makanya diusahakan untuk pengecekan itu benar-benar dicek di mana permasalahan kok bisa ngelos ya. Kalau nggak seperti itu, posisi ini tadi masih terpasang, coba kita engkol. Nah, kita pasang engkolnya ini. Nah, kita pasang engkolnya ini, terus kita engkol. Di mana yang ngelos itu, di mana? Di bagian sini atau di bagian kampas ganda? Atau di bagian cage kuplingnya ya. Makanya itu harus dicek dengan maksimal. Nah, itu bagian plat. Terus penyakit yang kedua itu di bagian sini. Nah, ini ya, di bagian ini, kalau saya nyebutnya itu kaki 4, kalau teman-teman nggak tahu ya.
kaki 4. Kalau rumah kupling kan ini kaki 4. Nah, ini kampas kupling, plat kupling ya. Nah, ini ya lur, ini lur penyakitnya di sini. Dicek juga untuk teman-teman di bagian kaki 4 yang ini plus lawan yang ini lawannya ini. Nah, ini lawannya. Itu dicek. Kalau ini sampai aus atau kalah dalam ya, udah positif, nggak bakal normal untuk bagian engkolnya. Terus di bagian tenaganya juga nggak bakal normal ya. Nah, itu kalau untuk tenaga seperti motor di kupling separuh, ditahan kuplingnya. Nah, rasanya seperti itu ya. Kalau di engkol, kalau ininya kalah ya, itu pasti ngelos sut seperti di kupling juga. Nah, ini diperhatikan juga untuk pengecekan di bagian sini juga harus dilihat. Ini kalah dalam nggak? Terus kalau sudah kalah dalam, biasanya kalau kebanyakan yang saya temui itu ini diakali di gerenda. Nah, di gerenda. Ini juga di gerenda. Kalau sistem di gerenda itu dia nggak bisa jangka panjang. Untuk ngakali aja untuk sementara supaya yang punya motor ini punya duit bisa untuk ganti. Nah, itu nggak jadi masalah. Yang penting untuk pengecekan dicek satu persatu ya. Ini sama ini yang perlu dicek ya. Tuh, kita lanjut, kita buka dulu untuk mangkok rumah kampas kuplingnya kita buka dulu. Nanti kita cek lanjut bagian sini ya. Oke. Kalau teman-teman yang nggak punya alat impact ya, alat impact atau punyanya hanya ala kadarnya atau alat-alat sederhana yang manual untuk membuka mur bagian kampas kupling, nah, saya sarankan dibuatkan alat seperti ini. Nah, seperti ini. Ini dari behel 12 ya. Nah, kita kasih penyangga seperti ini. Supaya kenapa kok kita harus buatkan seperti ini? Supaya nggak terjadi pecah di bagian sini ya, atau ada kerusakan lain. Nah, cara kerjanya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini cara pemasangannya. Nah, seperti ini. Baru kita buka. Ini untuk lebih amannya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, kita lanjut bagian sini. Oke. Untuk pertanyaan yang kemarin ada yang berkomentar, motor Vega ZR 2010 itu berapa giginya, Mas? 21 gigi 21 atau gigi 24. Nah, kalau menurut saya alangkah lebih baiknya ya untuk teman-teman itu enaknya dibongkar dulu sebelum beli mangkoknya ini ya. Enak dibongkar dulu ya. Nanti takutnya ya namanya 2010 ya, ada yang 21, ada yang 24. Kebetulan untuk motor yang saya bongkar ini itu giginya 24. Ini 2010 ya. Tuh. Ini Vega ZR 2010 giginya 24. Nah, ini giginya 24 ini. Karena terlalu rapat ya. Ini giginya 24. Kita hitung dari sini. Ya, dari sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24. Nah, ini yang 24, ada yang 21 ya. Nah, itu ya kalau menurut saya lebih baiknya dicek satu-satu. Dibongkar dulu enaknya. Nah, ini masalah gigi ya. Oke, permasalahan motor ya. Ini yang pertama untuk bagian klotok-klotok. Nah, klotok-klotok ini ya. Sudah diganti mangkok ganda baru, kampas ganda baru satu set, kok masih klotok-klotok. Penyakitnya di mana? Nah, di sini penyakitnya. Penyakitnya itu di bagian rumah kampas ganda. Nah, itu terlalu goyang. Nah ini kita tes dulu ya. Aduh, tahan kan ada. Nah, ini enggak sandal. Nah, goyang dia, goyang. Kenapa kok bisa goyang? Karena untuk penggantian rumah ganda satu set itu bukan yang asli ya. Nah, bukan yang asli, ini udah merek DSK. Pasti goyang, dia nggak press. Walaupun sudah diikat kenceng, itu pasti akan timbul suara klok 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 ya. Yaitu penyakitnya di bagian sini, di bagian gigi suri rumah kampas ganda dan suri askrupnya ini nggak press. Nah, cara supaya sembuh gimana? Gampang, teman-teman tinggal ganti kampas ganda satu set yang asli. Kalau memang nggak mampu beli kampas ganda satu set yang asli, kampas ganda yang lama itu dilihat kalau dia masih asli, tinggal diganti arengnya, areng kampasnya saja, areng kampasnya ini aja diganti. Nah, rumahnya pakai yang bawaannya itu dipastikan sudah sembuh, pasti sembuh penyakit itu. Nah, itu bagian klotok-klotok. Kalau klotok-klotok sebelum dibongkar kok klek 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 seperti itu, biasanya pir kampas ganda ini sering putus. Nah, ini pir ini ya sering putus. Oh, terus permasalahan
ada motor Vega ZR dimasukkan gigi langsung lari atau langsung mati, langsung loncat, atau dimasukkan gigi seperti dilepas kupling. Nah, penyakitnya di sini, di bagian cage kupling yang pecah. Nah, ini udah pecah, ini pecah ini, loh, ini pecah. Nah, ini pecah ini. Nah, ini pecah. Ini juga penyebabnya pasti kalau dimasukkan gigi langsung loncat, ya. Itu cage kupling pecah. Terus selain cage kupling pecah, bisa juga di bagian sini menyebabkan engkolan itu ngelos. Loh, kok banyak nian permasalahan, Mas? Iya, kalau Vega ZR memang nggak gitu ya. Jadi banyak sekali. Makanya untuk penyervisan, pengecekan itu harus ekstra teliti. Di mana penyebabnya? Kok sudah diganti cage kupling baru di engkol masih ngelos. Nah, di bagian sini, Lur. Di bagian pelor cage. Nah, di bagian pelor cage ini, ya, di bagian pelor cage ini rumahnya ini sudah kalah, sudah dekok. Di bagian rumah ini, rumah cage. Dia kan nyatu sama loncengnya ini, sama kampas mangkok gandanya ini nyatu. Nah, di sini dia kalahnya itu ada 3 titik. 3 titik. Yang ini, ya. Ini kalau nggak diganti, walaupun diganti cage baru nggak bakal sembuh. Harus ganti harus ganti mangkok gandanya yang asli. Seumpamanya belum punya uang, bisa diakali, Mas, ya, bisa diakali. Nah, ini kita ganti cage baru. Ini kan ada 3 pir cage, ada 3. Ini untuk ngakali ya, tapi untuk untuk awetnya kita nggak tahu. Ini hanya saran. Itu untuk pirnya dipasang 1. Ini pirnya, pir cagenya itu pasang 1. Ya, pasti sembuh. Untuk keawetannya saya nggak tahu. Pasti sembuh ya, pasti sembuh. Nah, itu. Nah, ini pecah ini. Tuh, pecah. Dan untuk pemasangan cage kupling yang mitasi ini itu ada tekniknya loh, ya, ada tekniknya. Jadi nggak langsung kita pasang, nggak, itu ada tekniknya. Kalau mau tahu tekniknya bisa dicari untuk pemasangan cage. Videonya di tempat saya, di video di channel Bengkel Simang 3 itu ada cara pemasangan cage mitasi. Nah, bisa dicek videonya. Itu sudah saya upload. Oke, selesai. Sudah jelas semua ya. Untuk teman-teman yang bertanya kemarin yang belum sempat saya jawab dengan video. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut untuk pembongkaran. Menurut saya sudah selesai untuk pembahasan untuk yang kemarin bertanya-tanya, sudah saya jawab.